Iya, jadi menarik apa yang tadi dikemukakan oleh Pak SK tentang ya bisnis internasional. Saya kira negara-negara Arab yang lain setuju Gaza direkonstruksi kembali. Nanti ini yang membangun ini adalah sebagian perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan konstruksi pastinya ya. Sebagian mungkin perusahaan milik Saudi atau sahamnya punya Saudi atau mungkin perusahaan punya Qatar, Oman yang kaya-kaya ini itu akan membangun Gaza kembali gitu. Nah, masalah haknya warga Gaza ya kan sebenarnya kan Gaza ini akan dijadikan kota internasional gitu ya. Siapa yang memerintah? Nah, ini yang akan diputuskan apakah negara-negara Arab bersama dengan komunitas internasional, apakah misalkan ada unsurnya otoritas Palestina juga, tetapi jelas bahwa Barat tidak akan ingin Hamas berkuasa lagi di Gaza. Apalagi Barat harus merangkul Hamas untuk membangun Gaza. Kenapa? Uangnya nanti akan dipakai untuk kegiatan teror, bangun terowongan, kemudian juga membangun persenjataan, kemudian juga menyerang Israel. Hanya itu yang mereka tahu. Jadi sebetulnya yang mau dibangun sama Trump ini adalah entitas ekonomi, di mana nanti di situ dibangun. Iya, jadi menarik apa yang tadi dikemukakan oleh Pak SK tentang ya bisnis internasional. Saya kira negara-negara Arab yang lain setuju Gaza direkonstruksi kembali. Nanti ini yang membangun ini adalah sebagian perusahaan-perusahaan Amerika, perusahaan konstruksi pastinya ya. Sebagian mungkin perusahaan milik Saudi atau sahamnya punya Saudi atau mungkin perusahaan punya Qatar, Oman yang kaya-kaya ini itu akan membangun Gaza kembali gitu. Nah, masalah haknya warga Gaza ya kan sebenarnya kan Gaza ini akan dijadikan kota internasional gitu ya. Siapa yang memerintah? Nah, ini yang akan diputuskan apakah negara-negara Arab bersama dengan komunitas internasional, apakah misalkan ada unsurnya otoritas Palestina juga, tetapi jelas bahwa Barat tidak akan ingin Hamas berkuasa lagi di Gaza. Apalagi Barat harus merangkul Hamas untuk membangun Gaza. Kenapa? Uangnya nanti akan dipakai untuk kegiatan teror, bangun terowongan, kemudian juga membangun persenjataan, kemudian juga menyerang Israel. Hanya itu yang mereka tahu. Jadi sebetulnya yang mau dibangun sama Trump ini adalah entitas ekonomi, di mana nanti di situ dibangun, ya katakan ada resort, ada hotel, ada Riviera, tapi juga ada, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan juga menciptakan industri pariwisata juga. Dan Gaza kan kebetulan kan tanahnya juga cukup subur. Dulu kan Israel menjadi eksportir sayur dan buah terbesar di Eropa satu ketika dulu sebelum tahun 2005 ketika masih memegang kendali atas wilayah Gaza gitu ya, yang tadi dibilang oleh ibu dokter tadi ya, Gus Katif ya, itu perumahan Israel yang ada di Gaza. Nah, itu dulu ya sangat produktif gitu. Jadi kalau misalkan yang tidak mau Gaza dibangun adalah orang-orang yang masih mabok dengan ideologi, yang suka perang, suka merampok, suka memperkosa, suka membunuh gitu. Jadi bagi mereka itu Israel itu tidak punya hak hidup di dunia ini, ya. Karena Israel inilah yang dianggap penghambat bagi ideologi ini untuk menguasai dunia, untuk mendominasi dunia. We will dominate the world. Coba lihat demo-demo di barat itu, spanduknya mereka itu kan. Nah, jadi kalau Israel ini musnah, ya nggak kebayang nasib peradaban manusia. Satu persatu nanti negara dan peradaban akan hancur, ya. Karena di Timur Tengah cuman Israel negara yang demokratis, cuman Israel yang menghargai kehidupan, perikemanusiaan, ya juga ya. Kemudian juga kesejahteraan. Yang lain nggak ada. Yang lain caranya adalah bagaimana menguasai pihak lain dan merampas hartanya. Itu aja yang ada dalam pikirannya negara-negara Arab ini. Bahkan sesama mereka juga seperti itu gitu.
Nah, kalau Israel ini bisa dimusnahkan, maka kekristenan juga akan menyusul. Kenapa? Karena value daripada Israel ini, nilai Yudeo-Kristiani ini adalah dari Yahudi. Mau tidak mau kita harus mengakuinya gitu. Jadi ini masalah semangat ideologi untuk menguasai dunia, bukan hanya semata-mata uh, persoalan kemerdekaan. Sudah 3 kali orang Arab Palestina diberikan kesempatan untuk membentuk negara. Pertama tahun 1948. Mereka menolaknya ketika PBB membagi 2 wilayah itu menjadi 2 partisi, partisi Arab dan partisi ya halo, partisi Arab dan partisi Yahudi. Kemudian yang kedua di eranya Trump, bukan Trump, si ini orang Demokrat itu yang ganteng itu siapa? Bill Clinton. Juga ditolak. Bukan ganteng Pak, yang playboy Pak. Playboy, ya betul. Zaman Bill Clinton juga ditolak. Yang ketiga, era Obama. Jadi artinya apa? Memang orang Palestina bukan mau mencari kemerdekaan. Coba lihat dasar negara Palestina. Baik yang milik Hamas maupun miliknya Fatah. Nggak ada di situ keinginan untuk membentuk suatu negara yang sejahtera dan berdaulat, adil dan makmur. Nggak ada. Yang ada adalah bagaimana memusnahkan orang Israel dan mengusir orang Yahudi ini ke laut gitu. Itu yang ada. Artinya apa? Isu Palestina ini memang diciptakan oleh orang-orang sebelah ini untuk melakukan apa? Nihilisasi terhadap keberadaan negara Israel dan bangsa Palestina, bangsa Yahudi di permukaan bumi ini. Sebenarnya itu yang tujuan akhirnya, bukan soal merdeka membentuk suatu negara. Perjanjian Oslo, Israel sudah mengorbankan begitu banyak. Dia memberikan sepenuhnya Gaza, dia memberikan kira-kira hampir 60%, ya 70% lah wilayah Yudea dan Samaria. Tapi apa yang terjadi? Israel dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Israel dapatnya itu adalah Intifada 1, Intifada 2, Intifada 3, serangan rudal pertama, rudal yang kedua, rudal yang ketiga dari Gaza. Artinya apa? Memang tujuannya orang-orang Palestina yang baru disebutkan dalam terminologi kata di tahun 1964 oleh Yasser Arafat itu memang untuk memusnahkan Israel. Nah, sekarang kita lihat lingkungan negara-negara Arab di sekitarnya. Mesir apa hasilnya mereka? Mesir nggak punya minyak, ya. Mesir punya itu hidupnya itu dari pertanian dan pariwisata, penghasilan utamanya. Kita lihat Yordan. Yordan lebih parah lagi dari Mesir. Dia tidak punya minyak seperti Saudi, Oman, Qatar dan yang lain-lain. Yordan kembali lagi pertanian, hasil alam dan pariwisata pada umumnya. Ciri daripada negara-negara Arab di Timur Tengah dan negara-negara Muslim ini, mereka tidak punya industrialisasi, Pak. Mereka tidak terbiasa dengan yang namanya penciptaan industri seperti mungkin di Asia Timur ya, di Cina, di Korea, di Jepang, ya, di Thailand, Vietnam. Nggak ada pabrik-pabrik di situ yang pabrik dalam skala-skala besar itu nggak ada. Karena mereka mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber daya ekonominya, yaitu minyak bumi. Yaitu apalagi sumber daya alam ini, yaitu ya ini alam. Mungkin view-nya, mungkin dari sedikit ada dari pertanian. Sekarang aja ada kota-kota dagang seperti di Qatar dan di Uni Emirat Arab ya, di Dubai. Dulunya nggak ada. Nah, tentunya orang-orang Arab ini kepentingan jangka panjangnya mereka berpikir, nanti 50 tahun lagi ini kita mau jadi apa kalau minyak bumi ini habis? Sementara industri nggak ada. Oleh sebab itu, mau tidak mau ya harus bekerja sama dengan Barat. Harus bekerja sama dengan Israel gitu ya. Supaya bisa maju dan sejahtera bersama. Tetapi, bagi orang-orang di Indonesia Konoha ini kan, yang penting bagi mereka itu supaya di sana berkelahi terus gitu. Supaya ada alasan untuk minta sumbangan di jalan-jalan. Jadi supaya berantem terus gitu. Karena apa? Kalau nggak lihat orang berantem atau berantem nggak masuk surga, mungkin begitu ya. Kita juga nggak ngerti.
bukan mau mengejar perdamaian gitu. Jadi kalau dibilang kemerdekaan, 3 kali kesempatan diberikan untuk kemerdekaan, nggak diambil tuh sama Arab Palestina ini, nggak ada diambil kesempatan itu. Justru mereka itu mau, tujuannya adalah supaya bisa tinggal di misalkan di Haifa, kemudian juga di wilayah-wilayah Israel yang di tengah dan di utara gitu. Itu yang mereka mau, dan nggak ada lagi orang Yahudi di situ. Atau kalaupun ada orang Yahudi hanya menjadi dhimmi atau budak gitu. Sama seperti yang terjadi di abad ke-7 gitu. Nah, itu yang mereka mau. Jadi bukan mencari masalah kemerdekaan, bukan. Nah, tetapi akhir-akhir ini memang timbul kesadaran akan kesejahteraan ekonomi ke depannya itu akan seperti apa. Nah, ini yang ditangkap oleh tadi itu siapa, si Jared Kushner, mantunya si Trump itu. Ya, mau tidak mau kekerasan dan radikalisme itu hanya bisa dihilangkan dengan kemakmuran. Hanya itu aja, dengan pembangunan ekonomi. Kalau nggak dengan itu ya susah. Nah, di sisi yang lain, bantuan Amerika terhadap Qatar, terhadap misalkan Jordania, Mesir itu sangat besar. Ya kalau saya yakin mereka mau, cepat atau lambat mereka akan terima pengungsi dari Gaza. Mereka akan terima. Apalagi kalau misalkan perusahaan-perusahaan mereka yang dapat proyek untuk melakukan ini, rekonstruksi Gaza gitu. Oh, dengan segala senang hati gitu ya. Nah, masih ada pihak-pihak yang mungkin mabuk ideologis, itu melihat nggak mungkin lagi kita dapat uang dari sini yang mungkin selama 40 dari tahun 1948 sampai tahun 2000 lebih, ini berapa tahun sudah, 60 tahun 60 tahun itu pengungsi bukannya tambah berkurang tapi tambah bertambah. Kenapa? Karena isu Palestina ini digunakan juga oleh lembaga PBB yang korup ini sekarang, oleh orang-orang yang cari keuntungan dari sumbangan dunia internasional terhadap Palestina, terhadap Gaza dan tepi barat. Mereka menggunakan itu seperti UNRWA misalnya. Ada yang memang dibagi kepada masyarakat setempat, tetapi kebanyakan dari mereka itu hidup nyaman dan mewah dari sumbangan yang diberikan orang kepada UNRWA. Nah, kemudian otoritas Palestina juga di sini nggak bisa dipercaya. Mahmud Abbas itu Abu Mazen nggak bisa dipercaya. Kenapa? Jadi setiap teroris yang mati jadi korban ketika bertempur dengan tentara IDF itu dapat santunan di rekeningnya. Jadi ada orang yang sudah meninggal itu punya uang itu sampai miliaran. Begitulah yang terjadi di Palestina. Ngeri kan? Orangnya sudah nggak ada tapi rekeningnya terisi terus. Dapat gaji terus, gaji sebagai orang mati gitu, sebagai mayat gitu. Itu belum pernah kita temukan. Hanya ada di Palestina. Ya kalau mau lihat nanti coba lihat dari Palestinian Watch, itu ada YouTube-nya juga, ada media resminya juga, itu pernah melakukan penelitian. Jadi mau tidak mau kita lihat, sudah ada berapa presiden Amerika dari tahun 1948 berusaha pergi sana, pergi sini, lobby sana, lobby sini untuk mendamaikan perseteruan antara Israel dengan orang Arab. Kemudian Israel dengan Arab Palestina. Apa hasilnya? Nggak ada, nol besar. Kenapa? Jadi penyelesaian politik dengan bicara lobby sana, lobby sini itu nggak terlalu efektif. Yang efektif itu adalah penyelesaian secara ekonomi, secara kesejahteraan, dan bagaimana meningkatkan kemakmuran. Itulah yang ada visinya itu di kepalanya Trump. Ya, meskipun ini hasil pemikiran menantunya ya. Tetapi itu yang ada untuk mewujudkan perdamaian. Bukan berarti misalnya orang Palestina itu tidak boleh kembali ke tanahnya. Mungkin kembali mereka, ada yang mau kembali. Tetapi saya yakin mereka nggak, kalau sampai nanti dari antara orang yang 2 juta ini, ada yang sampai ke Eropa atau ke Amerika, nggak bakalan mau balik mereka pasti. Pasti lebih senang di tempat yang baru, yang jauh lebih enak gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang pulang, tapi pasti akan lebih banyak pemilih mungkin tinggal di tempat yang lain yang jauh lebih sejahtera, jauh dari peperangan, jauh dari kebencian. Begitu kira-kira Pak Paul. Oke Pak Paul, silakan ditutup atau mau dilanjutkan, silakan teman-teman Nah, yang lain. Pak nih,